Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh dengar-dengaran kembali akan renungan di pagi hari ini. Dan baik, kita akan mulainya dengan menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang selalu baru setiap hari. Terima kasih atas penjagaan-Mu dari malam yang lalu sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini. Kami mau memulai Tuhan hari yang baru ini bersama dengan Engkau. Berbicaralah Engkau Tuhan supaya firman-Mu itu menjadi suluh, menjadi terang, menjadi lilin kami dalam kami melangkah di hari yang baru ini. Kami juga berdoa buat kami yang sedang mengalami kelemahan fisik atau sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan. Kami yang sedang mengalami kesusahan karena ekonomi, Tuhan yang memenuhinya, memenuhi Tuhan dan memberikan damai sejahtera. Kami yang sedang mengalami pergumulan dengan sanak saudara, dengan orang tua, dengan adik, dengan kakak, Tuhanlah memberikan kasih karunia sehingga kembali kami boleh menjalin kasih. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini, renungan pagi ini, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami hidup. Amin. Kekuatan dalam persekutuan. Tahun 67, pecah perang Indochina antara tentara Vietcong, pejuang bangsa Vietnam, melawan tentara pendudukan Amerika Serikat. Vietnam, sebuah negara kecil, merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak bisa dikalahkan oleh Amerika. Semangat juang pasukan Vietcong yang sangat terbatas persenjataannya berhasil mengalahkan kedikdayaan serdadu Amerika yang unggul. Banyak serdadu Amerika berhasil ditangkap oleh pasukan Vietcong. Mereka ditempatkan dalam sebuah sel besar dan mendapat penyiksaan hebat di bawah penjagaan super ketat. Namun tahukah Anda, selama para tawanan itu disatukan, hanya sedikit saja dari mereka yang tewas. Setelah diselidiki, ternyata selama berada di dalam sel besar, para serdadu Amerika tadi saling menguatkan, saling menghibur, saling meneguhkan, dan saling memberi support satu sama yang lain. Harapan untuk bisa pulang ke Amerika dan bertemu kembali dengan keluarga menjadi tema penghiburan yang paling sering dibicarakan mereka. Pengharapan seperti itulah yang pada akhirnya membawa semangat hidup bagi para tentara Amerika itu. Menyadari untuk hal itu, maka tentara Vietcong berganti strategi. Mereka memisahkan serdadu Amerika itu satu persatu, satu orang satu sel. Dan apa yang terjadi? Dalam sekejap, hitungan hari saja, puluhan serdadu Amerika itu tewas akibat tidak dapat menanggung penderitaan. Kesendirian ternyata menjadi bentuk penyiksaan yang jauh melebihi penderitaan fisik. Terputusnya komunikasi dengan rekannya yang lain membuat para serdadu tadi tidak bisa lagi menguatkan satu sama yang lain. Akhirnya satu persatu mereka tewas dalam sel kecil yang baru itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, musuh kita si iblis sangat menguasai strategi ini. Umat Tuhan yang saat ini hidup di akhir zaman mesti merapatkan barisan untuk mampu bertawan melawan serangan si jahat. Menjelang hari penghukuman yang semakin dekat, yang semakin dekat. Iblis semakin gencar memecah kesatuan umat Tuhan. Semakin gencar memecahkannya. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, tetapi justru semakin giat menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 10 ayat 25. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ciri khas gereja mula-mula adalah memiliki persekutuan yang kuat, bertekun yang kuat dalam pengajaran dan selalu berkumpul untuk memecahkan segala permasalahan kehidupan mereka masing-masing. Para anggota akan terus bertumbuh saling menguatkan. Persekutuan merupakan tempat di mana para anggota saling mendoakan juga, bahkan saling mengoreksi satu dengan yang lain. Amsal 27 ayat 17.
Tuhan juga berkenan hadir di dalam persekutuan itu. Oleh sebab itu, hargailah pertemuan ibadah dan aktiflah hadir dalam dan bertumbuhlah di sana. Engkau akan mendapat kekuatan. Kau akan menyaksikan kehadiran Tuhan di sana. Kau akan tentunya semakin kuat kalau bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang ada di sekitarku. Aku rindu bertumbuh menjadi dewasa rohani dan menjadi berkat di sana. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Batang-batang lidi sangatlah rapuh, tetapi jika disatukan bisa menjadi kekuatan yang besar. Selamat pagi, selamat bersekutu. Tuhan memberkatimu. Amin. Amin.